Ini bicara soal ini ya deportasi ya Pak ya. Transportasi, ya Ini gila. kira-kira bakalan makin banyak nggak ini Pak Paul kalau Makin kalau banyak, lihat begini trennya? makin Makin banyak. banyak, makin banyak. Oh jadi bukan hanya cuma 20 Dampak orang ini aja ya cepat Pak kita ya? meningkat. Datanya sudah tahu kok, ada 4.000, hampir lima Udah ribu di orang mapping, Indonesia yang udah di ilegal. mapping, isunya udah di mapping itu Pak. Jadi sudah Betul, ketahuan mapping, bakal dijemputin satu-satu itu. mapping. Ada Karena Jadi, ada ja- ada 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 ininya, ada cepunya rupanya. dimasukin ke tahanan. Jangan main-main. Mendingan daripada Anda itu backgroundnya jelek, pulang sukarela daripada ditangkap, dijeblosin, itu menderita sekali. Prosesnya lama. Begitu Pak Opung. Selamat pagi, Andi. Lagi jalan ya? enggak lagi di kantor. Kantor ya, udah masuk kantor. Selamat malam teman-teman di room dan teman-teman di live chat. Apa yang disampaikan oleh Bro Andi itu benar. Cuman saya bisa tambahkan ya. Ini kalau bukan di KJRI di Los Angeles saja, di San Francisco juga demikian yang saya tahu. Semua di New York juga. Kalau Anda yang punya paspor Indonesia yang belum citizen US itu kan mengajukan asylum itu sekarang itu dicap. Sebenarnya bagi yang bersangkutan itu merasa risih atau merasa gimana secara moral, nyatanya tidak elegan gitu. Kenapa pihak Indonesia demikian? Memang pada waktu zamannya Pak SBY itu sudah meminta sama Pak Obama jangan sampai orang Indonesia itu dikasih uh, banyak sekali yang minta asylum. Karena pada waktu itu kondisi politik di dalam negeri Indonesia tidak baik-baik saja. Bukan orang-orang Cindo, bukan. Orang-orang asli Indonesia juga banyak yang ke Amerika, yang minta. Yang agama Muslim juga demikian. Itu satu. Kedua, yang Andi tadi sampaikan, yang mengenai Real ID, Real ID itu, tapi kalau Anda yang punya ID yang di Amerika masih yang lama, ini yang saya sampaikan dari Bro Andi, tapi Anda punya paspor Amerika dan kartu. Biasanya kan Anda kalau punya paspor sekalian bikin kartu paspor seperti ID. Jadi mau ke Meksiko, mau ke Karibian, mau kemana, Kanada, tinggal di slice doang, bisa. Tapi dengan peraturan pemerintah Trump ini, sedikit dipersulit yang saya baca-baca. Tapi walaupun tidak punya, saya sudah tanya ke DMV, karena bikin kartu Real ID ini kan, kita bukannya masalah, ini jauh ke tempatnya kan, jauh dan ada biaya juga sedikit. Dia bilang, kalau Anda punya paspor, bukannya buku, bukan, kartu. Bisa mas, bisa, nggak ada masalah. Kalau Anda mau ke misalkan dari San Francisco, mau ke New York, pakai ID yang lama, tapi ditunjukkan ada kartu paspor, kartu seperti Real ID, seperti paspor, seperti kartu lah, kartu ID, tapi dalam bentuk paspor. Paspor itu nggak ada masalah gitu, Andi. Gitu. Itu kedua. Ketiga, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di Amerika yang dikasih temporary untuk tetap di Amerika karena dia sudah lama,
statusnya belum jelas, khususnya di California yang Sanctuary City, begitu juga New York, itu mereka tidak tega dari pemerintah setempat, dikasihlah temporary ID, temporary setahun atau 2 tahun. Dan temporary ID itu yang bersangkutan bisa ajukan untuk mendapatkan driver license. Driver license itu yang tadi Andi sampaikan disalahgunakan oleh Partai Demokrat untuk menusuk dia, partainya, gitu, untuk nusuk voter. Itu sebenarnya yang bersangkutan itu masih status gelap, belum resmi. Dan itu yang masalahnya sekarang ini mengerikan. Bukan tadi Andi bilang jangan kalau ada demonstrasi, kalau bisa sebaiknya jangan ngumpul, takut keciduk. Bukan itu. Masalah sekarang yang ditakutkan ini data-data yang pemerintah Amerika yang zaman Trump ini sudah ada data-data tersebut yang database-nya itu. Ini kan sekarang kekuasaan oleh Trump. Administrasi oleh Trump semuanya. Itu yang mengerikan. Bisa kepegang gitu. Karena dari Departemen Luar Negeri yang kemarin disampaikan di Liputan 6, ada 20 mahasiswa, bukan mahasiswa, orang Indonesia WNI yang dideport, 6 diantaranya mahasiswa dengan berbagai macam, ya, itu misalkan visanya untuk pelajar, ternyata untuk kerja. Dulu sebenarnya nggak ada masalah. Mahasiswa itu kerja di US nggak ada masalah untuk menunjang. Tapi sebagian besar itu disalahgunakan. Dan disalahgunakan seperti mahasiswa itu ikut demonstrasi, segala macam. Dan keempat, sekarang ini Trump ini akan menelusuri kok orang-orang yang ilegal Indonesia di Amerika, bukan orang Indonesia saja, seluruh dunia. Kok dengan seenaknya aja bisa kirim duit ke negaranya? Itu akan ditelusuri. Karena menghabiskan devisa, coba Anda bayangkan. Anda kerja di Amerika dengan banting tulang. Satu orang bisa dapat 5.000 US loh. Bisa lebih, apalagi masih muda, tenaga kuat, kerja di konstruksi itu 1 jam itu di California $70 1 jam. Di California. Kalikan aja kalau dia kerja 8 jam. Nah, kalau yang punya illegal itu yang saya tahu itu sekitar 40-50 di bawah gaji yang resmi. Itu kalau sekitar 40 satu hari aja di 8 jam, 6 jam lah kalau dia capek kan ya. 40 kali 6 jam 340 kali 6 jam 240. Belum Sabtu Minggu dia bisa masuk, bisa dapat lembur lagi. Bisa dapat 6.000 sampai 7.000. Itu bagian konstruksi. Belum untuk jaga-jaga orang tua, daycare segala macam. Orang gelap saja bisa dapat 5.000 minimum. Itu yang akan ditelusuri yang saya baca-baca. Dia transfer ke luar negeri, ke negara asalnya. Berapa banyak imigran dari negara asing yang ada di Amerika, dia bisa mendapatkan duit.
Satu orang kirim $1.000 lah. Imigran itu kan yang ada di US 15 juta. Kalikan aja coba berapa. Itu yang akan ditelusuri gitu. Jadi ini masalah pelik ya. Cuman yang apa seperti yang disampaikan oleh Ojak Laurentius Sihombing, saya berharap WNI menjaga nama baik. Ya, namanya juga ya Pak Hombing, Sihombing. Manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya, di mana-mana pun begitu. Ya, apalagi orang yang nggak beriman, orang tidak beriman, itu banyak goda-godaan. Ya, kalau kita yang sadar sekarang ini keadaan tidak baik-baik, kita berdoa jaga keluarga kita masing-masing. Walaupun Anda ada di Amerika, di Indonesia, di Eropa, ya kita semua sekarang dengar berita, buka TV, lihat TV, dengar berita, buka radio, dengar berita, maunya gimana ini? Hati-hati ke depan dan jangan lupa berdoa. Karena situasinya ini kita tidak tahu di perjalanan gimana, di mana, apalagi di Amerika, negara superpower, orang setiap di jalan punya senjata, punya apa namanya, punya senjata macam-macam. Tadi pagi saya baca, saya kan waktu dulu tinggal di Sunnyvale, itu yang punya toko emas, orang India, sudah seminggu yang lalu dia beli senjata. Tadi pagi saya baca, orang depan rumah kok toko emas tersebut, ternyata orang penjahat itu nabrak toko emas tersebut. Pemilik toko emas itu orang India. Memang orang masuk ke toko tersebut tidak gampang, mesti appointment atau dia lihat ke kamera kita orangnya baik nggak, karena saya pernah ke sana sih. Dipakai ada kunci, semua dijeruji di depannya. Ditabrakin mobilnya. Untungnya orang tersebut seminggu yang lalu sudah beli senjata. Pada waktu ditabrak istrinya luka. Dia keluar, suaminya dia todongin senjata. Langsung dia lari putar balik tuh mobilnya sampai melompat jalur. Ternyata mobil tersebut curian. Dia lompat ke mobil van, diudak lagi sama polisi, curian juga, hilang dah. Jadi yang saya tinggal dulu daerah aman se-Amerika itu sekarang sudah banyak penjahat. Karena apa yang diterapkan oleh Trump ini benar-benar ngeri, karena masalah sekarang masalah ekonomi di mana-mana. Teman-teman di Indonesia masalah ekonomi. Kalau orang pekerjaan nggak ada, pengeluaran terus, perutnya kosong, pikiran jahat, penjahat. Begitu saja Pak Paul, semuanya sehat-sehat saja. Ini yang saya sampaikan, tambahan dari Andi sampaikan, masalah paspor Indonesia ada tulisan seperti itu, cuman yang pegang paspor tersebut, kalau menurut saya sih tidak nyaman aja, karena dicap mereka dapat asylum. Asylum itu kan ceritanya kan tidak bagus gitu ya. Tidak bagus, tapi kan kita tahulah negara kita, ya semoga lah Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo yang saya baca-baca tidak gampang
perekonomian di Indonesia itu sekarang tambah pelik. Ya, kita orang Kristen, juga Anda yang agama Islam, saling menghormati, respect each other, saling menghargai, saling menghormati, berukun yang baik. Kalau nggak ribut, hancur, bukannya di Amerika aja, seluruh dunia sekarang, Pak Paul. Begitu saja, Pak Paul. Mungkin ada teman-teman yang bisa Oke, tambahkan. oke. Yang lain Terima nih, Pak kasih. Teddy mana nih, Pak Teddy nih? Pak Teddy mana? Oh, ini ada Ompong Toba nih dari tadi nih, nongol nih. Ompong, masuk Ompong. Silakan Ompong, masuk. Si Ompong mana nih, Ompong? Ompong, Suara Pak Paul. merdu Ompong. Ya, So, ini bicara soal ini ya, deportasi ya Pak ya. deportasi, ya. Ini Gila, kira-kira bakalan makin banyak nggak ini Pak Paul, kalau makin kalau banyak, lihat begini trennya? makin Makin banyak. banyak, makin banyak. Oh, jadi bukan hanya cuma 20 Pak, orang ini aja ya tempat di Pak ya? Amerika. Datanya sudah tahu kok, ada 4.000, hampir 5.000 Udah di orang mapping, Indonesia yang udah di ilegal. mapping, isunya udah di mapping itu Pak. Jadi Betul, sudah ketahuan mapping, bakal dijemputin satu-satu itu. mapping. Jadi Sekarang Ada ininya, ada cepunya rupanya. enggak, bukan jadi Pak sekarang Paul, ini bukan Ompong Pak Paul. ini dia dikatakan self deportation. Jadi kalau kamu merasa udah illegal di sini, merasa bersalah, ya kamu pulang sendiri dengan biaya sendiri, sukarela, nggak ada urusan. Tapi kalau kamu ngotot tinggal di sini terus, kalau sampai ketangkep, nah itu biasanya, nah kamu ditahan dulu di penjara sampai urusannya selesai, sampai ada pesawat segala macam. Itu biasanya dia minta KBRI atau KJRI yang bayar. Kalau nggak mau, pemerintah Amerika sendiri yang keluar biaya. Jadi sekarang ini mereka kalau ada yang sadar, kalau udah kamu di sini ilegal, udah pulang sendiri, itu nggak apa-apa. Suka pulang-pulang dengan sukarela. Itu self deportation. Itu aja sih. Maksudnya, Ya, jadi kalau pulang Pak. sendiri ngaku sadar datang-datang gitu. Ya, Iya, begini enggak. Pak Andi, Mau pulang Pak sendiri Paul. secara sukarela, kamu bayar-bayar sendiri, itu yang namanya self deportation. Tapi kalau kamu udah ngelewatin jangka waktu kamu tinggal sebagai illegal di sini, tetap aja kamu dicap 10 tahun, nggak boleh masuk sini lagi. Itu dia. Pak Paul, saya mau tambahkan Andi. Jadi kalau yang bersangkutan melapor ke USIS bahwa saya ilegal, saya akan pulang, itu akan dibiayai tiketnya oleh pemerintah Amerika pulang. Baik banget Amerika. Benar, itu ada peraturannya. Ada peraturannya, betul. Saya suruh berenang aja. Enggak, kan sekarang Self deportation. Lu bisa Ini- bayangin Hadi, nggak masuk akal lalu. Satu Benar, orang benar. 2.000, Mame, Itu satu kepala. itu dibiayain, ya dibiayain daripada Anda ditangkap. Itu ada yang si Noam Christine itu yang bicara. Ya kemarin kan Noam Christine itu kan diudak-udak di Washington DC sama orang jahat, mobilnya diketok kacanya, paspor dompetnya diambil, paspor dia sama paspor Homeland Security diambil. Ya Paspornya udah, itu. suruh si Hadi aja yang bayar, saya sih nggak mau. Itu kan pemerintah Ya Ompong, Amerika. udah, Ompong, silakan Ompong. Iya, Bung. Ya, tes suara Pak. Soalnya ini apa namanya? Sinyal kadang-kadang turun. Jadi ya apa ya? Kalau begitu biasanya itu penyebabnya apa itu Pak? Alasan politik, misalkan ikut-ikut demo atau katakanlah beropini sesuai dengan ideologi maupun agama yang dianutnya, atau misalnya sampai di sana itu kerja gitu ya, pakai visa yang diberikan oleh pemerintah Amerika tapi sana buat kerja gitu. Atau ada alasan lain. Biasanya apa itu Pak Andi? Alasannya Begini, itu Pak pemulangan ini. Opung Toba. Jadi Iya. Trump ini akan menyaring rakyatnya, menyaring. Ya, kalau rakyat tersebut tidak ada, walaupun dia ilegal, ya mudah-mudahan semoga jangan terjadi apa-apa. Backgroundnya
tidak ada kejahatan, nggak usah takut. Sekarang yang punya green card saja, kalau dia kepegang ke data, misalkan kepegang ya, dia mau perpanjang driver license, kan itu setiap 5 tahun driver license. Kalau paspor kan 10 tahun. Ya itu di dalam negeri. Kalau Anda seseorang itu mempunyai green card, dia pergi misalkan ke Kanada dah, negara tetangga, balik lagi ke Amerika, kan akan dilihat slice. Wah, dia dulu pernah perbuatan ikut-ikut demo dukung Palestina, ya demo-demo dukung Hamas, demo-demo tempo hari waktu zamannya Trump peralihan tuh, yang ribut-ribut Black apa is matter, Black Lives Matter. Banyak orang-orang Indonesia yang ikut-ikut ngerampok tempo hari, rusuh-rusuh itu. Ya, saya sampai punya dokumentasinya tuh. Itu akan ketahuan. Akhirnya diciduk, dimasukin ke tahanan. Jangan main-main. Mendingan daripada Anda itu backgroundnya jelek, pulang sukarela daripada ditangkap, dijeblosin, itu menderita sekali. Prosesnya lama. Begitu, Pak Opung. Nggak, Ompong, Oh saya iya. tambahin dikit ya. Saya tambahin dikit ya. Kalau pandangan saya dari IT ya, saya orang IT, itu gampang sekali. Sekarang kalau you masuk sebagai turis visa, kan visanya kamu cuma 6 bulan. Nah, itu di database-nya imigrasi kan ketahuan kamu masuknya tanggal berapa, jam berapa. Nah, sekarang dicek lagi. Nah, kalau orang ini orang A, mamanya kok nggak ada ini apa stem keluarnya, berarti dia belum keluar dong. Soalnya kalau Betul, kita keluar kan di stem lagi. Jadi betul. itu gampang. Nah, ini dilihat setelah 6 bulan kok nggak ada renewal, nggak ada pembaharuan visa. Lagi pula kok orangnya belum ada stem keluar, berarti itu langsung diciduk kan gitu. Iya, Gampang tapi Andi, sekali. dia tempatnya kalau pindah-pindah gimana? Tadi pada waktu dia masuk di Nah, kan dia SFO. pindah, dia nggak peduli. Lu pindah-pindah kan, lu tetap harus di sini punya, umpamanya punya SIM, kan bisa dilacak SIM. Masa Nah, kamu kalau dia nggak punya SIM, nggak punya SIM kan SIM paling dikit gelap. punya checking account, kan ada data, ada checking account. Lu pikir komputernya nggak talking Gini, to each other? Andi, iya oke. Dia Iya semuanya kan? gelap, semua tertutup. Dia nggak lapor ID yang tadi saya sampaikan, temporary ID nggak ada. Dia kerjaannya juga dapat cash, aman-aman. Saya banyak loh orang-orang kayak gitu. Apa? Asal jangan campur kamu ketangkap 1 hari, itu Iya, aja. iya, betul. Ya nggak apa-apa, kamu mau di sini Mm-mm. sampai ada orang yang sampai 30 tahun, nggak apa-apa. Betul, Kamu betul. bisa mau apa aja, asal jangan ketangkep, itu aja. Tapi kalau kamu umpamanya nyetir atau naik sepeda apa gitu di jalanan terus kamu ditabrak orang atau kamu menabrak orang kan urusan sama polisi ya. Polisi tanya ID kamu mana kan tanya. Akhirnya ketangkep juga kan. Betul. Dan apa kalau kamu pintar ngeles ya terserah kamu, itu aja. Lanjut Betul. Ompong. Cuma saya Iya, ya. tambahkan Jadi, lagi, tapi oh ya, silakan Pak Hadi. saya tambahkan satu lagi, Pak Paul, tambah satukan lagi. Saya ini kan habis pindah ya dari California. Ya, tadi kan saya bilang sama Andi kan, saya mau datang California tapi karena jauh, saya urus pajaknya di San Francisco. Saya pakai kirimin aja data-data saya semuanya. Ya, pada tahun lalu saya masih ada kerjaan di California, istri juga. Dan tahun lalu pindah kemari ke Arizona. Itu dilaporkan semuanya ke federal, ke state semuanya. Dari pihak prepare tax income saya bilang, kamu dapat pengembalian pajak, gede lumayan. Ternyata cepat itu. Saya lihat di account, nggak sampai seminggu, kok nggak sesuai gitu. Dikirimin lagi dari Arizona laporan pajaknya. Kamu harus begini, begini. Saya baru ngerti. Adik gua Ya. potong, gua udah tahu kamu arahnya kemana. Kamu kalau pindah ke Arizona, itu kamu nggak bisa declare residency kecuali kamu udah tinggal di Arizona selama setahun. Ke-1. Iya, betul. Ya kan? Jadi, Kedua, kamu income tax, kamu nge-file di Arizona. Nah, tapi kamu belum declare residency di Arizona. Berarti kamu sudah. tetap harus
Andi, Kamu sudah. tetap harus bayar pajaknya California. Enggak, Itu. jadi sekarang dipotong gitu. Jadi Iya, kamu di harus sini bayar state tax. Kamu bayar sa- state tax-nya dua, Arizona sama California. iya, saya udah tinggal di sini, udah resmi Ya udahlah, semuanya. saya udah tahu kamu arahnya Iya, kemana. betul. Jadi benar-benar sistemnya tuh Amerika luar biasa. Dia pakai computerized, Pak Paul, Pak Andi. Jadi dia tidak pakai Ya. kayak manual. Secara manual dia langsung kirim surat. Saya lihat satu-satu karena saya bekas accounting. Oh, saya telusuri yang saya lapor ke pajak, prepare pajak di San Francisco. Saya tanya, kok saya dapat kurang begini? Kamu nanti dapat surat. Ya, Langsung kalau gitu enggak, besokannya adik. lihat semuanya. Supaya kamu nggak bisa nakal. Kamu bilang aku residential di Arizona karena pajaknya rendah, tapi kamu kerjanya di San Francisco. Kan nakal kamu, kan bisa Bukan, juga. enggak. Saya nggak Ya, nakal. Orang Umpama saya, saya bilang, mm-mm. ada orang nakal, dia Iya, tinggal di negara bagian yang termiskin nih. Tapi iya, kamu kerjanya di negara bagian yang kaya, gajinya mm-mm. tinggi, kan bisa Mm-mm. juga. Karena kan Langsung, laporannya dari ada pekerjaan yang lampau, saya kasih semua laporannya, W2-nya semuanya, pajaknya. Begitu saja. Jadi sistem Amerika itu kalau bagi Anda-Anda yang punya ID lapor-lapor bayar pakai cek atau kredit. Nah, itulah Andi. Kebanyakan orang Indonesia itu juga dia nggak paham, dia pakai kartu kredit. Nah, itu bisa kepegang. Nah, kalau iyalah. dia nggak punya perbankan, masa orang punya gaji disimpan di bawah bantal terus kan masalah gitu. Nah, dia mau transfer misalkan ke MoneyGram. MoneyGram itu kan minta ID-nya. Itu kepegang juga. Memang lah, betul lah Andi. Selalu kepegang lah apanya. Jadi tinggal Manapun ketangkep prosesnya. lah. Ketangkep lah. Begitu Opung. Mungkin Opung atau Pak Paul bisa sampaikan lagi. Terima Iya, kasih iya. Andi. Jadi ya mungkin kalau teknisnya itu yang menarik ya, bagaimana untuk hidup dan ya apa bertahan hidup di Amerika lah gitu ya. Cuman ada beberapa hal yang sebenarnya saya kadang-kadang ini kan lagi rame juga ini. Saya hari ini udah media-media sosial, YouTube atau apapun di Konoha ini sudah menyorot bagaimana pemulangan imigran dari Amerika gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari setahun dua tahun terakhir ini, bagaimana di sini kampanye boikot produk-produk Amerika itu luar biasa, terutama yang dituduh berafiliasi bahwa ini yang punya orang Yahudi gitu ya. Ya akibat perang Gaza ini gitu kan. Padahal kita tahu kan perang Gaza dimulai oleh Hamas, oleh teroris Palestina bukan oleh Israel kan gitu. Nah itu sampai ada beberapa ya sejalan-jalan dari beberapa kota ya itu gerai-gerainya Starbucks itu sampai kosong loh. Kadang-kadang kesian lihat karyawannya karena mereka pasti terbayang kalau ini kosong toko tutup, lama-lama kami pasti akan di PHK. Itu pasti ada dalam pikiran karyawannya gitu ya. Tapi orang-orang biadab ini di Konoha ini itu menyerukan apa namanya boykot produk Amerika gitu ya. Karena Amerika ini sudah memberikan senjata dan peluru kepada Yahudi, kepada Israel. Nah, di satu sisi saya juga heran melihat bahwa mereka ini benci Amerika, benci Yahudi, benci Barat, benci Kristen gitu ya. Tapi begitu ada kesempatan pergi ke luar negeri, entah itu jalan-jalan atau itu misalkan kunjungan atau belajar gitu ya, atau misalkan berwisata, terutama belajar, maunya pergi ke Amerika, maunya dapat Fulbright, maunya dapat beasiswa AusAid dan segala macam ya. Kenapa mereka nggak pergi ke Afghanistan, ke Pakistan gitu ya, ke ini kemana, ke Yaman gitu kan? Mereka ini kan di negara-negara Barat mau menegakkan hukum agama, hukum syariah gitu ya, atau ideologi mereka, tapi mereka justru pergi ke sana gitu ya. Kenapa nggak pergi ke tempat di mana ideologi itu sudah ada gitu ya? Ke Afghanistan lah paling tepat gitu ya, atau ke Pakistan gitu kan? Itu kan lebih cocok gitu. Jadi nikmatilah ideologi yang kalian puja-puja dan kalian junjung tinggi itu dan hukum yang kalian junjung tinggi itu. Jangan pergi ke negara-negara Barat, negara Amerika, terus kemudian mau merubah hukum di sana sesuai dengan kemauan mereka kan gitu kan. Inilah yang kadang-kadang menurut saya itu apa agak aneh ya gitu ya.
Aneh gitu. Kenapa nggak pergi ke sana saja gitu ya. Jadi ada tipe orang-orang Konoha ini, dan bukan di Konoha aja, di kebanyakan negara-negara sebelah ini. Di satu sisi, orang-orang sebelah ini pengen jadi negara kapitalis seperti Amerika. Itu yang pertama. Kemudian dia juga pengen menjadi welfare state atau negara sejahtera seperti Nordik gitu. Kemudian tapi mau juga pengen jadi negara syariah atau khilafah seperti Afghanistan, ya. Nah, terus bagi elit politiknya yang dari sebelah ini, mereka pengen menerapkan rezim totaliter seperti Korea Utara, di mana para elit yang berkuasa dan bisa berbuat segala sesuatu kepada rakyat gitu ya. Nah, jadi inilah yang lucunya gitu. Jadi semua aspek jelek dari sistem politik yang ada di dunia ada di dalam mereka ini gitu. Aspek yang jelek-jeleknya bukan yang baiknya seperti di Barat. Malah mereka mau merubah sistem politik dan hukum di Barat itu sesuai dengan kemauan mereka gitu. Nah, kalau misalkan Amerika sekarang menerapkan peraturan ketat soal imigrasi, ya nikmati aja lah, nggak usah pergi ke Amerika lagi, kan masih banyak pilihan, bisa pergi ke Mesir, sekolah ke Afghanistan, sekolah ke Pakistan gitu kan. Ah, di situ mungkin bisa langsung masuk surga mungkin barangkali gitu Pak Paul. Oke, itu aja Pak Paul pesannya. Silakan dilanjutkan teman-teman. Ini Lanjut, buat ini lanjut. aja.